Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dengan nomor induk mahasiswa 201230062. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Big Data Analysis, yaitu di mana proyek ini berfokus pada analisis data transaksi e-commerce untuk menggali insight bisnis dan juga mendukung dalam pengambilan keputusan berbasis data. Nah, dataset yang digunakan merupakan data transaksi e-commerce dengan total 200.000 baris data dan juga 11 atribut. Nah, dataset ini dipilih karena berukuran besar dan juga relevan untuk analisis big data, khususnya dalam memahami perilaku pelanggan dan juga pola transaksi. Nah, atribut utama dalam dataset ini meliputi order ID, customer ID, tanggal transaksi, kategori produk, jumlah pembelian, total transaksi, usia pelanggan, wilayah pelanggan, serta status repeat customer. Pada tahap pre-processing dilakukan pengecekan struktur data dan juga kelengkapan pada data. Contohnya seperti pengecekan missing value, pengecekan duplikasi data, serta selain itu juga data numerik dinormalisasi agar memiliki skala yang seimbang sebelum masuk ke tahap analisis dan juga modeling. Nah, tahap ini penting untuk memastikan bahwa data siap untuk digunakan pada proses Big Data Analytics. Oke, selanjutnya kita masuk ke Exploratory Data Analysis atau EDA, di mana di sini ada grafik yang pertama yang menunjukkan total penjualan per kategori produk, di mana dari hasil analisis eksploratif terlihat bahwa kategori books, home goods, dan juga elektronik memiliki total penjualan tertinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kategori tersebut merupakan kontributor utama terhadap pendapatan perusahaan. Selanjutnya, grafik kedua yaitu grafik distribusi metode pembayaran. Nah, grafik ini menampilkan distribusi metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan. Nah, dari grafik tersebut terlihat bahwa PayPal, credit card, cash on delivery, dan juga metode lainnya memiliki jumlah transaksi yang relatif seimbang. Nah, ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak bergantung pada satu metode pembayaran tertentu saja. Oke, yang selanjutnya grafik ketiga yaitu repeat customer, di mana grafik ini menunjukkan perbandingan antara customer dan juga non-repeat customer. Nah, hasil dari grafik tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan merupakan repeat customer yang menandakan adanya tingkat loyalitas pelanggan yang cukup baik. Selanjutnya kita masuk ke tahap Big Data Processing. Nah, karena dataset yang digunakan ini berukuran besar, maka proses Big Data Processing dilakukan menggunakan pendekatan chunk processing, di mana di sini data dibaca secara bertahap. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi beban memori dan juga lebih aman digunakan pada data yang berskala besar. Nah, pada pendekatan ini dilakukan perbandingan untuk waktu pemrosesan antara pembacaan data secara langsung dan juga pembacaan menggunakan chunk processing, di mana hasilnya pembacaan tanpa chunk membutuhkan waktu sekitar 0,38 detik, sedangkan dengan chunk processing sekitar 0,39 detik. Nah, meskipun sedikit lebih lambat, namun chunk processing ini lebih sesuai untuk pengolahan big data. Selanjutnya kita masuk ke modeling atau analitik. Nah, pada tahap modeling ini digunakan pendekatan clustering untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik transaksi. Nah, fitur yang digunakan dalam proses clustering ini yaitu meliputi jumlah pembelian, harga, total transaksi, dan juga usia pelanggan. Dua metode clustering yang digunakan yaitu adalah K-means clustering dan juga hierarchical clustering. Nah, ini bertujuan untuk membandingkan performa dari kedua model. Selanjutnya, kita lanjut ke evaluasi model.
Nah, pada evaluasi model clustering ini dilakukan menggunakan silhouette score yang mengukur kualitas pemisahan antara klaster. Nah, di mana hasil evaluasi menunjukkan bahwa K-means menghasilkan nilai silhouette score sebesar 0,278, sedangkan hierarchical cluster menghasilkan nilai sebesar 0,235. Nah, berdasarkan hasil tersebut, model K-means memberikan kualitas klaster yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke insight dan juga decision support, di mana berdasarkan hasil analisis, jika saya berperan sebagai pengambil keputusan, maka terdapat beberapa strategi yang akan saya terapkan, yaitu yang pertama, karena mayoritas pelanggan merupakan repeat customer, maka menurut saya perusahaan sebaiknya fokus pada program loyalitas pelanggan seperti pemberian diskon khusus atau promosi personal. Lalu yang kedua, perusahaan perlu memprioritaskan kategori produk dengan kontribusi penjualan tertinggi yaitu books, elektronik, dan juga home goods. Yang terakhir yaitu yang ketiga, hasil clustering dapat dimanfaatkan untuk segmentasi pelanggan sehingga strategi pemasaran dapat disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing kelompok pelanggan. Oke, sebagai kesimpulan, proyek ini menunjukkan bahwa analisis big data dapat memberikan insight yang bermanfaat untuk mendukung dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, dengan penerapan big data processing, exploratory analysis, clustering, dan juga evaluasi model, perusahaan dapat memahami pola pelanggan dengan lebih efektif. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.